Satu sisi, dalam satu sisi itu agama dan spiritualitas ya sama, artinya hal-hal yang spiritualitas itu hal-hal yang berada yang terkait dengan ruh ya. Roh itu bukan sumber dari kehidupan kita. Kalau kalau nggak ada roh kan kita nggak bisa bergerak, nggak bisa hidup. Jadi, nah kan ada ada tiga potensi, ada tiga macam, ada tiga komponen dalam diri kita itu kan. Ada jasad, ya fisik, ya kan. Ada jasad, ada jiwa, ya, ada jiwa, ada roh. Nah, itu. Jadi kalau misalkan disusun hierarkinya dari yang paling nampak, paling nyata itu adalah jasad fisik. Kemudian yang sudah mulai samar-samar itu adalah jiwa, ya jiwa. Dan yang paling dalam, yang paling batin adalah ruh. Nah, roh spiritualitas itulah yang terkait dengan roh, ya. Jadi, nah dikatakan bahwa roh itu kan ditiupkan dari Allah, ya kan? Faida sawaitu fihu wa nafakhtu fihi min ruhi gitu. Jadi roh yang ada di dalam diri kita ini adalah tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terkait dengan spiritualitas itu adalah hubungannya dengan Allah. Itu ya sebagai benang merahnya, bahwa spiritualitas itu adalah berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan jasad, tidak berhubungan dengan jiwa, gitu. Maka kadang-kadang dalam pengalaman tasawuf lebih apa ada pertentangan antara faktor-faktor jiwa kita, ada sikap-sikap jiwa kita dengan spiritualitas kita. Nah, kalau di dalam tradisi tasawuf dikatakan hati tidak pernah dusta, jiwa tidak pernah jujur, gitu. Jadi kenapa? Karena jiwa ini kan lebih banyak terhubung dengan fisik, dengan raga. Jadi kebutuhan-kebutuhan raga itu dipenuhi melalui jiwa kita. Sehingga jika agama itu, ya, nih, jika ajaran-ajaran agama, jika peribadatan kita atau ritual-ritual kita itu hanya bersifat fisik, ya, misalkan kalau melaksanakan sholat, ya sholatnya berdiri, ruku, sujud, baca ayat, selesai. Itu kan fisik, gerakan-gerakan fisik kita. Tidak terkait kalau tidak ada ruhnya, tidak ada spiritualitasnya, maka sholat itu kemudian tidak bermakna, kan? Jadi misalkan entah sholat, tapi yang diperhatikan cuma berdirinya, cuma takbirnya, cuma tidak memperhatikan bahwa kau sedang menghadap kepada Allah, ya kan? Engkau sedang membaca firman-firman Allah, ya kan? Nah, kalau itu tidak disadari oleh dirimu, maka engkau hanya sholat, melaksanakan ibadah dengan fisik, bukan dengan spiritualitas. Nah, itu bedanya. Jadi spiritualitas itu apapun yang terkait dengan Allah, karena spiritualitas adalah ruh, ya, ruhiyah, sesuatu yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan tidak mesti waktu sholat, ya kan, dalam keadaan sekarang ini, ya kan, dalam keadaan coba kamu menoleh ke dalam batinmu sendiri sekarang ini.
Ya, coba kita menoleh ke dalam batin kita sendiri. Itu kan macam-macam pikiran, ada yang dalam, ya kan? Ada yang pingin kuliah ini segera selesai, ya kan? Ada itu hal-hal yang bersifat spiritual di dalam diri kita. Ada yang merasa senang dengan kuliah ini, ya kan? Ada yang tidak senang, ada yang apa dan seterusnya. Jadi banyak 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 kesan, ya katakanlah banyak kesan yang muncul dalam pikiran kita sepanjang kita mengikuti kegiatan kuliah ini, dan kegiatan apa saja kan itu dalam pikiran kita selalu ada yang itu. Nah, itu hal-hal yang ada yang bersifat spiritual, ada yang bersifat kejiwaan gitu. Nah, hal-hal yang mengajak kita kepada kebaikan itu sesuatu yang bersifat spiritual, ya kan? Misalnya sebentar lagi ini kan begitu begitu azan berkumandang, ya kan? Tahu-tahu ada dalam kesadaran dirimu itu langsung ingin sholat, oke? Okay? Nah, itu spiritualitas. Langsung pengen sholat, ada rasa ingin sholat, tetapi kamu tidak langsung sholat, ya kan? Kenapa? Ya. Karena ada kadang-kadang dipengaruhi oleh jiwamu, ya kan? Oh, pengen WA-an dulu, ya kan? Atau pengen istirahat dulu, ya itu ada, ya kan? Pengen ini itu dulu, pengen ini dulu, sehingga kamu nggak sholat. Padahal kamu sudah diajak oleh dirimu sendiri, oleh ruhmu sendiri, oleh pikiranmu sendiri untuk bisa sholat, kan gitu. Jadi selalu ada tiga hal, ada tiga kecenderungan yang muncul dalam diri kita itu. Ajakan kepada kebaikan itu berarti sesuatu yang spiritual. Ada ajakan kepada kejahatan itu berarti dari setan. Itu adalah jiwa gitu. Ada yang ajakan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, kebutuhan biologis kita. Misalnya setelah selesai ini, ya kan? Setelah selesai ini ada azan kan, terus kalau kita mau sholat, ada rasa pengen sholat, itu berarti kan spiritualitas. Tapi kita nggak jadi sholat karena eh, kita berpikir ya nanti belum waktunya deh, kan masih bisa nanti menit berikutnya, ya kan, jam berikutnya bisa kan ada waktu puasa. Nah, itu kan dari setan, ya kan. Terus dan di samping itu nanti juga ada ini dibilang dalam pikiran kita itu, wah enggak, anu dulu, minum dulu deh gitu, minum, jadi belum belum langsung sholat ya, minum dulu gitu, duduk-duduk dulu gitu kan, sambil duduk kan buka buka HP WA, nggak jadi sholat deh gitu, ya kan. Itu berarti kan ada berkecamuk, ada kecenderungan spiritualitas, ada godaan jiwa, ada godaan dari fisik fisik kita sendiri. Nah, di dalam beragama, melaksanakan ajaran-ajaran agama harus tetap selalu memperhatikan ajakan-ajakan yang bersifat spiritual itu. Komentar mengenai aliran spiritualitas tanpa agama yang masih sekarang di barat, misalnya seperti yayasan yang digagas oleh Karen Armstrong, spiritualis tanpa agama. Gini. Ini pertama, agama itu dulu apa? Selalu ada dua pengertian agama itu. Agama sebagai sistem kepercayaan, itu agama ialah sebagai yang mana yang tertulis, nanti lihat ada kamus besar bahasa Indonesia itu bisa di-download ke HP, ya kan. Agama adalah eh, sistem aturan, ya, kepercayaan dan peribadatan, sistem peribadatan atau aturan sistem peribadatan dan aturan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia. Itu satu. Jadi agama ialah aturan sistem atau sistem aturan. Itu sama adanya apa dibentuk oleh gereja, apa dibentuk oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dibentuk oleh Rabi Yahudi dan seterusnya. Itu memiliki otoritas. Ya, ada sekte agama. Ada agama dalam arti adalah situasi keilahian dalam diri manusia yang menuntun kepada kebaikan. Nah, gitu. Nah, agama yang orang mengatakan spiritualitas tanpa agama itu maksudnya
spiritualitas tanpa mengikuti aturan-aturan gereja. Ya, kenapa? Karena aturan-aturan gereja itu adalah rumusan manusia kan. Jadi teologi Trinitas kan tidak masuk akal gitu. Maka orang mau beragama gimana gitu, orang dia teologinya nggak masuk pandangan ketuhanannya Trinitas kan tidak masuk akal kan gitu, nggak langsung di akalnya. Maka dia mengingkari itu bukan berarti mengingkari agama, tapi mengingkari gereja gitu, mengingkari konsep, sama dengan di dalam Islam misalkan ada orang yang tidak suka Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak suka Asy'ariyah, tidak suka Mu'tazilah, tidak suka Syiah, ya kan? Karena apa? Karena merumuskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dirumuskan, gitu loh, mengenai agama. Jadi itu bersifat relatif. Namun sesungguhnya spiritualitas tanpa agama itu ya sia-sia, wong yang namanya spiritualitas itu adalah bertuhan, ya kan? Sesuatu yang datang dari spiritualitas itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah agama gitu loh. Nah, maka ada pengertian agama ialah situasi keilahian dalam diri manusia. Ada situasi keilahian yang saya sebutkan tadi, kecenderungan kepada kebaikan. Ya, misalnya ada di depanmu tiba-tiba ada pengemis, oke? Maka pikiran yang pertama kali muncul dalam benakmu itu adalah ada keinginan untuk membantu, ada keinginan untuk berderma. Tetapi kan tidak langsung melaksanakannya karena ada pengaruh jiwa lagi yang lain yang mengatakan, jangan-jangan ini dia nggak perlu, jangan-jangan kita masih lebih butuh daripada orang ini dan seterusnya. Jadi banyak alasannya nanti, gitu. Itu spiritualitas kepada kebaikan. Nah, kebaikan sendiri itu adalah agama gitu loh, ya kan? Nah, maka kalau orang mengatakan spiritualitas tanpa agama itu artinya spiritualitas yang tidak sejalan dengan aturan gereja aturan robi, pokoknya tidak sesuai dengan aturan otoritas keagamaan. Ya, ngerti ya ini ya. Tetapi agama sebagai situasi keilahian yang menuntun kepada kebaikan, karena agama itu akan selalu menuntun kepada kebaikan. Maka itulah inti daripada spiritualitas. Gimana mau spiritualitas kan kalau tidak ada kecenderungan kepada kebaikannya kan tidak ada. Mesti yang dijalani oleh kaum spiritualitas itu adalah mencari kebaikan, ya kan? Nah, kebaikan itu dah intisari daripada spiritualitas. Bahwa agama itu ditafsirkan oleh otoritas keagamaan seperti gereja, seperti majelis ulama, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Itu bisa aja tidak dianggap sebagai agama karena malah memang kadang-kadang orang tuh lebih setia kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada setia kepada Allah. Ya kan? Lebih setia kepada gerejanya daripada setia kepada Tuhan. Nah, itu kadang-kadang ada juga seperti itu, sehingga ya orang mencari spiritualitas yang murni, yang tidak dipengaruhi, yang tidak diatur oleh gereja. Ngerti ya ini ya perbedaannya ya. Jadi menurut saya keren, Armstrong itu tetap mengandalkan agama, tapi bukan agama yang ada otoritasnya, bukan agama yang diatur oleh kekuasaan gereja atau kekuasaan para pendeta, kekuasaan para ulama. Ada ya agama sebagai pedoman hidup yang lahir di dalam hati nurani.